Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi dengan NIM 3121100039 dari kelas B pagi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bapak Al-Ashadi Alimin Magister Pendidikan selaku dosen pengampu praktikum fonologi. Nah, video ini saya akan membahas bagaimana sih bunyi bahasa dapat dihasilkan. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi yang dihasilkan itu dapat dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bunyi yang keluar dari paru-paru. Yang kedua, alat ucap manusia atau artikulasi. Dan yang terakhir adalah adanya hambatan. Nah, hambatan ini dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, hambatan oleh pita suara, dan yang kedua, hambatan oleh artikulator. Artikulator ini adalah alat ucap manusia. Nah, hambatan ini sangat berpengaruh penting dapat dihasilkannya bunyi, karena tanpa hambatan maka tidak akan dihasilkan bunyi bahasa. Bentuk proses. Adanya udara paru-paru akan dihambat oleh pita suara dan terjadilah getaran. Nah, itulah biasa disebut dengan fonasi. Setelah melewati pita suara, udara yang tadi dikeluarkan itu tidak akan keluar entah dari rongga hidung ataupun dari rongga mulut. Nah, pada rongga mulut akan ditentukan apakah boleh bunyi tersebut akan masuk ke bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Nah, bagaimana kita membedakan proses terjadinya bunyi vokal dan konsonan? Bagaimana kita merasakan udara yang keluar dari rongga mulut itu mengalami hambatan atau tidak? Jadi begini, dalam rongga mulut itu terdapat artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang aktif bergerak. Contohnya, setiap bagian lidah mulai dari pangkal hidung hingga ujung lidah, kemudian bibir bawah. Kemudian artikulator pasif. Nah, artikulator pasif ini adalah artikulator yang didekati oleh artikulator aktif. Contohnya seperti gigi, gusi, anak tekak, langit-langit keras, dan langit-langit lunak, dan lain sebagainya. Artikulator aktif menyentuh salah satu artikulator pasif, maka terjadinya bunyi konsonan. Contohnya B dengan P. Artikulator aktifnya bibir bawah, artikulator pasifnya bibir atas. Jadi bersentuhan langsung, sedangkan artikulator aktif yang tidak dikenai artikulator pasif ini menghasilkan bunyi vokal. Contohnya A, itu tidak ada sentuhan artikulator pasif dan aktif. Jadi istilahnya tidak mengalami hambatan dalam rongga mulut. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya untuk memenuhi praktikum fonologi yang diampu oleh Bapak Al-Ashadi Alimin Magister Pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.